Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tahukah Anda mengenal Tuhan adalah suatu proses yang tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita. Tapi bukan berarti itu menjadi sebuah alasan untuk kita menyerah di dalam pengenalan akan Dia. Harusnya kita menjadi termotivasi untuk lebih lagi haus dan lapar di dalam pengenalan kepada Tuhan secara pribadi. Nah, dari sekian banyak sebutan nama Tuhan, ada satu yang perlu kita sadari, yang perlu kita renungkan, bahkan harus kita alami dalam hidup kita, yaitu Jehovah Jireh atau Allah yang menyediakan. Tuhan yang kita sembah di dalam Yesus Kristus adalah Tuhan yang penuh kasih. Dia bukan hanya pencipta kehidupan kita, tapi juga Tuhan yang memelihara kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Ia bertanggung jawab terhadap ciptaannya. Jika kita membaca dalam kitab Kejadian, manusia itu diciptakan pada hari ke-6, yaitu hari di mana semua yang manusia butuhkan untuk kehidupan itu sudah diciptakan atau disediakan. Seperti terang, air, tumbuh-tumbuhan, hewan, dan lain sebagainya. Semua sudah direncanakan Tuhan dengan sengaja dan dengan tujuan yang spesifik untuk kemuliaan namanya. Demikian juga apapun yang kita alami saat ini, Bapak Ibu Saudara, semuanya sudah ada dalam rencana Tuhan, dan segala yang kita butuhkan juga sudah disediakan Tuhan. Tidak ada di dalam hidup ini yang dikatakan itu sebuah kebetulan atau kecelakaan. Tuhan kita itu sudah menyediakan segala sesuatu yang kita butuhkan. Matius pasal 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu. Nah, Bapak Ibu Saudara, kata Jehovah Jireh pertama kali disebut oleh Abraham di dalam Kejadian 22 ayat 14. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan. Pada saat itu Abraham tidak langsung mengenal Tuhan sebagai Jehovah Jireh. Ia harus melewati sebuah proses yang sukar, Bapak Ibu. Tuhan menyuruh Abraham mengorbankan Ishak anaknya. Dikatakan seperti ini, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak, pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban. Tanpa tahu alasannya yang jelas, Abraham dengan segala kesedihannya, dia tetap taat kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan tidak pernah salah dan pasti ada alasan yang baik untuk semuanya itu. Dia pun berangkat menuju tempat yang ditunjukkan oleh Tuhan. Di dalam hati Abraham, Tuhan jauh lebih berharga dari apapun, bahkan kebahagiaan dirinya sendiri, yaitu anaknya Ishak yang dikasihinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, saat ini apa yang paling berharga dalam hidup kita? Apakah itu uang kita, keluarga kita, jabatan kita? Tapi Tuhan mengatakan di dalam Matius 6 ayat 33, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Kata semuanya masih berkaitan dengan Matius 6 ayat 25, yaitu kebutuhan hidup kita. Bapak Ibu Saudara, jangan khawatir dengan kebutuhan kita. Percayalah, Tuhan sudah menyediakannya. Itu menjadi bagian Tuhan yang menyediakan. Bagian kita itu adalah taat dan rela di dalam berkorban. Kita memang perlu mungkin memikirkan apa yang akan terjadi di depan. Namun tidak perlu kita khawatir dan takut akan masa depan kita. Karena Tuhan yang menciptakan kita
Dia jugalah yang akan memelihara dan menyediakan masa depan kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika Abraham memutuskan untuk taat kepada Tuhan, untuk mengorbankan Ishak anaknya, itu berarti dia juga menyerahkan masa depannya. Karena kita tahu Ishak adalah penerus yang dijanjikan Tuhan bagi Abraham. Jika Abraham harus kehilangan Ishak, apakah dia juga akan kehilangan masa depannya? Apakah masa depannya itu tergantung dengan Ishak atau tergantung dengan Tuhan? Nah, Bapak Ibu, di masa-masa pandemi ini banyak di antara kita mungkin merasakan kehilangan penghasilan mungkin, kehilangan pekerjaan, kehilangan keluarga, bahkan kehilangan teman. Yang mungkin kita pikir mereka itu bisa menjamin, dan kita mungkin punya pikiran bahwa hal-hal itu membuat kita mempunyai masa depan. Tapi ternyata di masa pandemi ini kita kehilangan semuanya itu. Nah, apa rencana dari semua ini? Karena sebenarnya Tuhan ingin kita tahu bahwa masa depan kita itu tidak tergantung pada apa yang kita miliki, tapi pada siapa yang menciptakan dan memelihara hidup kita, Bapak Ibu Saudara. Ketika Abraham diminta mengorbankan anaknya yang berharga itu, Abraham mengambil keputusan untuk menyerahkan masa depannya di tangan pribadi yang terbaik, yaitu Tuhan sendiri. Mengenal Tuhan Jehovah Jireh artinya percaya bahwa masa depan yang terbaik itu telah disediakan oleh Tuhan bagi hidup kita. Tuhan Allah Jehovah Jireh sudah menyediakan korban pengganti kita. Nah, kita tahu semua Bapak Ibu Saudara, pada akhirnya yang paling utama dari semua yang diberikan oleh Tuhan adalah korban pengganti anak bagi kita. Dikatakan di dalam Kejadian 22 ayat 13, lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Jadi yang diletakkan Abraham di atas mezbah pada waktu itu sebenarnya bukan Ishak, namun sebenarnya itu kita semua yang seharusnya kita itu mati karena dosa-dosa kita. Tapi Tuhan telah menyediakan korban pengganti bagi kita, yaitu Yesus Kristus. Yesus Kristus mati buat kita, supaya kita tidak mati karena dosa-dosa kita. Sebaliknya, kita beroleh kehidupan yang kekal karena iman percaya kita kepadanya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pertanyaannya hari ini adalah, sudahkah kita menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi? Jika saat ini Anda belum menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hati Anda, dan biarkan Dia masuk ke dalam hati Anda dan menuntun hidup Anda untuk dipenuhi damai sejahtera, dan Anda mempunyai kehidupan kekal di surga nanti. Saat ini saya akan berdoa untuk Anda semua. Ya Tuhan, kami percaya Tuhan sedang menyediakan masa depan yang cerah untuk kami ya Bapa. Dan biar saat ini Tuhan, kami mau menyerahkan hidup kami kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus itu menjadi Tuhan Juru Selamat pribadi bagi hidup kami ya Bapa. Karena kami tahu Tuhan itu adalah Jehovah Jireh bagi kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.